Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Waini dengan NPM 2104020132. Perkenalkan, nama saya Novita Wanti dengan NPM 2104020244. Nah, di sini kami ingin memaparkan materi tentang analisis kualitas tes dan butir soal dalam memenuhi mata kuliah evaluasi pembelajaran yang diampu oleh Bapak Fernando de Napoli Marpaung, SSMPD. Berikut penjelasannya. Jadi, menurut Suhartini Arikunto tahun 2013 menyatakan bahwa analisis kualitas tes merupakan kegiatan untuk mengkaji soal pada setiap kualitas dari setiap butir soal tersebut. Hasil dari proses mengkaji dan mengidentifikasi soal dapat digunakan untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan pada setiap butir soal. Nah, jadi analisis kualitas tes dan butir soal ini, dia merupakan kegiatan untuk mengecek apakah tes tersebut atau soal yang kita buat sudah baik atau belum. Nah, jika soal yang kita buat tersebut belum baik, artinya harus ada perbaikan. Sehingga soal yang diberikan ke siswa benar-benar mengukur kemampuan mereka dengan tepat. Selanjutnya yaitu manfaat dari kegiatan analisis kualitas tes, yaitu menentukan apakah suatu fungsi butir soal sesuai dengan yang diharapkan. Yang kedua, memberikan masukan kepada peserta didik untuk kemampuan dan sebagai dasar untuk bahan diskusi di kelas. Yang ketiga, memberikan masukan kepada pendidik tentang kesulitan kepada peserta didik. Yang keempat, memberi masukan pada aspek tertentu untuk pengembangan kurikulum. Yang kelima, merevisi materi yang dinilai atau diukur. Yang keenam, meningkatkan keterampilan penulisan soal. Nah, karena kita sudah tahu apa itu analisis kualitas tes dan butir soal, selanjutnya kita akan membahas tentang validitas. Dalam analisis kualitas tes, yang pertama yaitu validitas. Nah, validitas ini adalah sejauh mana tes mengukur apa yang seharusnya diukur. Tes dikatakan valid jika soal-soalnya benar-benar mengukur kompetensi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Validitas sangat penting karena menentukan keabsahan dan ketepatan hasil. Nah, jenis validitas ini ada 3, yaitu yang pertama validitas isi atau content validity. Nah, validitas isi ini adalah di mana soal tesnya sesuai dengan kurikulum dan indikator materi pembelajaran. Yang kedua yaitu validitas konstruksi atau construct validity. Nah, construct validity ini yaitu struktur soal sesuai kaidah penyusunan. Nah, yang ketiga yaitu validitas empiris atau criterion related validity. Nah, validitas empiris ini dibuktikan dengan analisis statistik, misalnya korelasi skor soal dengan skor total tes. Nah, dalam mencari validitas butir soal, kita dapat menggunakan rumus produk momen, di mana rumusnya yaitu RxY atau dapat disebut dengan R hitung sama dengan N dikali sigma XY dikali sigma X dikali sigma Y dibagi dengan akar N dikali sigma X kuadrat dikurang sigma X kita kuadratkan dikali N dikali sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kita kuadratkan. Nah, jadi hasil dari perkalian atas dibagi dengan akar hasil yang bawah. Nah, keterangannya N itu adalah banyak subjek atau bisa kita sebut data atau jumlah siswa yang mengikuti soal tersebut. Setelah itu Y itu nilai pembanding dan X itu nilai pembanding dan Y itu nilai dari instrumen yang akan dicari validitasnya. Nah, jadi setelah kita mendapatkan hasil dari R hitung tersebut, kita bandingkan lagi dengan R tabel, di mana cara menentukan R tabelnya yaitu dapat menggunakan dari produk momen, di mana R tabel itu dia dihitung dari berapa siswa
atau subjek yang mengikuti tes tersebut. Nah, mungkin itu penjelasan dari validitas. Setelah itu lanjut yang kedua yaitu reliabilitas. Nah, menurut Masri Singarimbun dalam Sanaki tahun 2021, reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Bila suatu alat pengukur dipakai 2 kali untuk mengukur gejala yang sama dan hasil pengukuran yang diperoleh relatif konsisten, maka alat pengukur tersebut reliable. Dengan kata lain, reliabilitas menunjukkan konsistensi suatu alat pengukur di dalam pengukur gejala yang sama. Artinya, hasil dari reliabilitas ini konsisten. Nah, standar reliabilitas ini menurut Faiz Fauzia tahun 2024, hasil dari reliabilitas dapat kita tentukan dengan kriteria, di mana jika hasil reliabilitas mendapatkan 0,80 sampai 1,00, nah itu artinya reliable atau sangat tinggi. Namun jika hasil dari reliabilitas ini adalah 0,00 sampai 0,20 atau dalam kriteria sangat rendah, artinya soal tersebut tidak reliable atau masih butuh perbaikan. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, kepraktisan. Nah, kepraktisan ini adalah kemudahan baik dalam hal persiapan, penggunaan, pengolahan, penafsiran maupun pengadministrasian. Tes yang praktis yaitu mudah dibuat, diberikan, dan dinilai oleh guru, serta mudah dikerjakan oleh siswa. Nah, tes yang praktis ini ciri-cirinya yang pertama soalnya jelas dan tidak ambigu. Yang kedua, waktu pengerjaannya sesuai. Yang ketiga, penskoran cepat dan mudah. Nah, artinya dalam kepraktisan ini, contohnya soal pilihan berganda, 20 pilihan berganda, tetapi guru hanya memberikan waktu 5 menit dalam mengerjakan. Nah, itu artinya tidak praktis. Artinya waktu pengerjaannya itu tidak sesuai. Jadi untuk supaya soal itu praktis, kita bisa misalnya memberikan waktu dengan 30 menit untuk mengerjakan 20 soal. Ataupun ketika guru memberikan soal 15 esai, nah untuk penskorannya itu atau guru untuk mengkoreksinya itu membutuhkan waktu yang berjam-jam. Misalnya ada 15 soal esai dan yang menjawab itu ada 20 siswa. Nah, artinya dalam mengkoreksi 15 soal masing-masing siswa dan itu soalnya esai itu membutuhkan waktu berjam-jam dalam koreksinya. Nah, artinya saat kita membuat soal atau tes untuk siswa, kita harus mengikuti kepraktisan. Kita harus tahu soal yang praktis itu gimana. Mudah namun tidak terlalu mudah. Mungkin begitulah ya kan. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis butir soal. Analisis butir soal ini terbagi menjadi 2. Yang pertama kita bahas yaitu tingkat kesukaran. Nah, tingkat kesukaran ini yaitu soal yang baik adalah soal yang tidak terlalu mudah dan tidak terlalu sulit. Menurut Suharsimi Arikunto tahun 2013. Soal yang terlalu mudah tidak dapat merangsang siswa untuk mengembangkan kemampuannya dalam memecahkan soal tersebut. Dan soal yang terlalu sulit akan membuat siswa menjadi putus asa untuk mencoba lagi karena di luar kemampuan siswa. Nah, jadi dalam membuat soal kita harus membandingkan juga apakah ini soalnya terlalu sulit sehingga nanti siswa akan sulit untuk menjawabnya. Atau soal ini sangat terlalu mudah sehingga siswa tersebut tidak ada upaya untuk menjawabnya. Jadi sangat dianjurkan untuk soal itu boleh sulit, namun terdapat klasifikasi atau tingkat kesukarannya itu bisa sedang. Jadi jangan terlalu sulit dan jangan juga terlalu mudah. Nah, selanjutnya yaitu rumus yang dapat kita gunakan untuk mencari tingkat kesukaran. Yang pertama yaitu indeks kesukaran sama dengan banyak siswa yang menjawab soal dengan betul dibagi dengan jumlah seluruh siswa peserta tes.
Misalnya, B ini banyaknya siswa yang menjawab soal dengan betul. Soal yang dijawab dengan siswa dengan benar, misalnya ada 10. 10 dibagi dengan ada berapa siswa, keseluruhan siswa yang mengikuti tes. Misalnya ada 20 siswa. Artinya 10 dibagi 20 siswa. Nah, hasil dari tingkat indeks kesukaran tersebut dapat kita klasifikasikan dengan tabel berikut ini, yaitu misalnya hasil dari tersebut adalah 0,30 sampai 0,70. Artinya klasifikasi tingkat kesukaran soal tersebut dapat dikategorikan sedang, yaitu tidak terlalu sulit dan tidak terlalu mudah. Nah, yang kedua, di dalam analisis butir soal ada daya pembeda. Daya pembeda adalah suatu soal merupakan kemampuan item soal untuk membedakan siswa yang mendapat skor tinggi dan skor rendah. Dalam kaitannya dengan daya pembeda, soal yang baik adalah soal yang dijawab benar oleh peserta tes yang mampu atau pandai atau menguasai materi tes dan tidak dapat dijawab secara benar oleh peserta tes yang belum menguasai materi tes. Yang kelima, ada analisis pengecoh. Pengecoh merupakan option atau pilihan jawaban yang lain dari jawaban yang benar. Suatu option disebut efektif jika memenuhi fungsinya atau tujuan disaksikannya option tersebut tercapai. Pengecoh dikatakan dapat menjalankan fungsinya dengan baik apabila pengecoh tersebut dipilih sekurang-kurangnya 5% dari seluruh peserta tes pengecoh yang telah menjalankan fungsinya dengan baik, dapat digunakan kembali pada tes yang akan datang. Hal ini berarti bahwa setiap option yang disajikan masing-masing mempunyai kemungkinan yang sama untuk dipilih jika tes menjawab satu soal dengan menerka-nerka atau spekulasi. Yang keenam, ada analisis homogenitas soal. Analisis homogenitas soal adalah proses untuk menilai apakah sekelompok soal memiliki tingkat kesulitan yang sama atau tidak. Ini penting untuk memastikan bahwa semua peserta ujian diberikan kesempatan yang adil dan bahwa perbedaan skor mencerminkan perbedaan pengetahuan, bukan perbedaan tingkat kesulitan soal. Tujuan analisis homogenitas soal yang pertama ada untuk memastikan keadilan, memastikan bahwa semua peserta ujian terlepas dari kelompok atau subkelompok dihadapkan pada tingkat kesulitan yang serupa. Yang kedua, validitas instrumen, untuk memastikan bahwa instrumen atau soal ujian yang digunakan valid dan tidak diandalkan dalam mengukur kemampuan peserta. Selanjutnya, meminimalisir bias, mengurangi bias yang mungkin timbul akibat perbedaan tingkat kesulitan soal yang tidak seimbang. Nah, yang keenam, analisis homogenitas soal ini. Selanjutnya, pentingnya analisis homogenitas soal. Yang pertama, untuk mengambil keputusan yang akurat. Hasil analisis homogenitas membantu dalam pengambilan keputusan yang lebih tepat terkait validitas dan reliabilitas soal. Selanjutnya, untuk perbaikan soal. Jika ditemukan soal yang tidak homogen, dapat dilakukan perbaikan atau revisi untuk meningkatkan kualitas soal. Nah, yang ketiga, perbandingan yang adil. Hasil analisis homogenitas membantu dalam perbandingan skor antar peserta ujian dengan lebih adil. Nah, maka selesailah sudah penjelasan dari kami tentang materi analisis kualitas tes dan butir soal. Nah, jadi kesimpulan dalam materi ini yaitu dalam evaluasi pembelajaran, analisis kualitas tes dan butir soal ini sangat penting karena membantu memastikan soal yang valid, reliabel, praktis, serta adil. Dengan analisis ini, pendidik dapat memperbaiki soal untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan hasil belajar siswa. Jadi, soal yang diberikan kepada siswa, kita harus ukur dulu valid atau tidak, variabel atau reliabel atau tidak, serta cara penyusunan atau penskorannya praktis atau tidak, serta soal tersebut juga harus adil untuk masing-masing siswa. Oke, sekian dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.